wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, sampai kepada kita yang ikut serta terhadap ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat, qaimin wal qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang ke-22 bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, kita masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan ibadah puasa dan aktivitas yang lainnya. Semoga amaliat yang telah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, di hari 10 terakhir bulan suci Ramadan harus senantiasa kita bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kenapa? Karena kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fi 'ashril awakhir al-awtar. Kamu sekalian harus senantiasa bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan suci Ramadan, wabil khusus yang ganjil-ganjil. Kebanyakan Lailatul Qadar itu 10 terakhir yang ganjil, 21, 23, tanggal 25, 27, 29. Bukan berarti kita mengabaikan malam-malam yang lain, tapi harus ada perbedaan ketika sudah memasuki kita 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah bagaikan babak final. Biasa kalau dalam satu pertandingan, kalau final itu cuma pesertanya sedikit. Demikian pun di masjid, di tempat ibadah, di pengajian-pengajian, biasa kalau sudah mendekati hari raya Idul Fitri itu sudah hampir final. Orang itu semangat beribadah semakin berkurang, disibukkan dengan mempersiapkan hari raya Idul Fitri dan mempersiapkan mudik. Hadirin rahimahullah yang Allah muliakan. Lalu Lailatul Qadar itu apa? Di dalam surah Al-Qadar Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalna, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, pada malam kepastian. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Maka dijawab oleh Allah bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung ibu dan bapak, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lamanya. Belum tentu usia kita sampai pada usia 80 tahun. Itu merupakan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun usianya yang sangat relatif singkat, tapi kalau ibadah pas kita malam Lailatul Qadar, satu kali itu lebih baik
daripada 83 tahun. Ya, kalau umat dahulu memang usianya panjang-panjang. Ada yang 200 tahun, 500 tahun, ada yang 700 tahun. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam usianya 950 tahun. Usia yang sangat relatif singkat umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kullu ummati hasadun wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umat kami mah rata-rata usianya tadi panen bicara kok Allah teh dipurut-purut rahayu usianya teh kira 70. Pada ketika usia 60-70 tahun itu rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan bawa kecil hati. Walaupun usianya yang relatif singkat, tapi mendapatkan keutamaan dibandingkan umat-umat yang lainnya. Sebetulnya ini ada sebab muncul. Jadi turun ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di dalam kitab Dzurratun Nasihin dikatakan ada seorang yang namanya Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi itu beribadah tiap hari, siang harinya dia berpuasa, malam harinya dia baca Quran, bahkan mungkin kalau siang harinya melaksanakan jihad fisabilillah. Tidak ada satu waktu yang kosong untuk beribadah kepada Allah, baik siang hari ataupun malam harinya, selama 1000 bulan. Kemudian diceritakan oleh Rasulullah, karena Sam'un al-Ghazi itu sebelum ya jadi umat terdahulu, bukan umat Rasul, di hadapan para sahabat. Maka para sahabat kagum terhadap Sam'un al-Ghazi yang mana ibadahnya luar biasa. Kumaha ya Rasulullah, ada suami mana pendek-pendek, koyong pisan kengeng ganjaran anu sakitu agungna jalmi anu diangkat ibadah siang sareng wengi. Maka Allah menurunkan satu firman di dalam surah Al-Qadar, khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa siapa saja orang yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik pahalanya ketimbang melaksanakan ibadah 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Lalu Lailatul Qadar itu apa yang terjadi? Dilanjutkan lagi di dalam ayat berikutnya. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikat, turun dari langit malaikat-malaikat Allah. Bukan hanya saja 100, 1 juta, miliaran, ribuan malaikat yang turun dari langit ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Waruh di sana, waruh dimaknai bukan ruh gentayangan, bukan, tapi di sana ai Jibrilu, dalam artian ruh di sana dimaknai malaikat Jibril, pimpinan malaikat sekalipun pada malam Lailatul Qadar turun. Bukan hanya saja malaikat yang lain, tapi pimpinan malaikat Jibril sekalipun yang tugasnya biasa menyampaikan wahyu dari Allah. Kalau sekarang Nabi dan Rasulnya sudah tidak ada, bagaimana mau turun ke muka bumi? Ketika Lailatul Qadar itu turun ke muka bumi, walaupun bukan menyampaikan wahyu, akan tetapi menyampaikan apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr, memberikan salam kesejahteraan bagi orang yang sedang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kata Jibril, salam, 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 kesejahteraan, keselamatan bagimu. Anjir salam, anjir beruntung bisa dinaik penting. Ketika turun para malaikat, anjir beribadah, membaca Quran, ke salat Lailatul Qadar, ke salat tobat. Dalam kitab Dzurratun Nasihin dikatakan bahkan ada orang yang yang dimusabahai oleh malaikat, bahkan oleh malaikat yang lain. Si
cirinya katanya dia itu bergetar. Ketika malam Lailatul Qadar dia sedang beribadah kemudian gemetar. Gemetarnya bagaimana? Takut atas azab siksaan Allah. Takut atas ancaman Allah. Sehingga dia gemetar ketika itu. Ya, bukan karena takut, karena apa ya? Karena dia pemikiran-pemikiran dunia gelap, takut tidak dilupakan atau pemikiran lain. Tapi hanya takut dia itu kepada Allah dengan memberikan ciri bahwa katanya di dalam kitab sana, jadi ada semacam ya gemetar, hatinya gemetar karena takut kepada Allah. Nah itu ciri-cirinya diantaranya Jibril alaihissalam atau malaikat yang lain dia bersalaman kepada orang yang sedang beribadah. Tapi jangan kita bayangkan kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Oh, ada keajaiban seperti itu, kita berdoa itu dapat Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi cahaya dari langit ke muka bumi sangat terang sekali, itu Lailatul Qadar. Nah, cuma itu mas sebagian saja. Yang terpenting bagi kita bahwa pada malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kita senantiasa sungguh-sungguh beribadah kepadanya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya agar kita semua mendapatkan keuntungan, mendapatkan keutamaan pada malam itu. Cuma tidak dikasih tahu kapan tanggal Lailatul Qadar karena rahasia. Kalau rahasia mungkin tidak. Banyak orang yang tahu kan kalau rahasia itu tidak boleh ya sampaikan, tapi Rasul telah memberikan apa isyarat di asril awakhir al-awwal bahwa Lailatul Qadar kebanyakan itu 10 terakhir yang dijalankan. Semoga kita semua bersuci Ramadan bisa senantiasa meningkatkan aktivitas ibadah kita semua dan diberikan kekuatan kesehatan, bisa menyelesaikan ibadah puasa dan bisa menyelesaikan ibadah-ibadah yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.